تعالى على قدر نبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أولياء وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أئمة المجتهدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والفقهاء العاملين سيما شيخنا وربنا قدوتنا المقبول من سبيل الله الشيخ الذي كبر محجمنا والمقبول أبويائهم وأصولهم وفرعهم وجميع مشايخهم وأصدقائهم وتلاميذهم وجميع مشايخنا في الدين بأن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا ويحفظنا وينصرنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أنت العليم وقد وجهت يا رجائك وجها سائلا ويدا. وللرجاء ثواب أن
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Mukarramun wal Mu'tabarun, para guru, para mu'allimin, para sesepuh, para orang tua, para pengurus TKM dan seluruh jamaah sekalian, baik kaum bapak, kaum ibu maupun seluruh yang hadir ya, di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, duduknya kita bersama saudara-saudara kita, bersama guru-guru kita, bersama orang tua kita, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan ya rahmat dan cucuran, ya ridha, inayah, maghfirah, ampunan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur ya, dan juga nikmat kesempatan untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini. Ditambah lagi saat ini kita sudah masuk ya, di pertengahan daripada bulan Rajab, tepatnya hari ini di tanggal 14 Rajab. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan Rajab ini adalah salah satu daripada 4 bulan yang Allah haramkan. Ya, makna haram di sini yang pertama adalah mulia. Bulan Rajab ini bulan yang Allah haramkan di sini maknanya adalah Allah yang muliakan. Sebagaimana dua tanah haram al-haramain, ya Makkah dan Madinah, dua tanah itu adalah dua tanah haram, dua tanah yang Allah muliakan, Makkah dan ya Madinah. Kemudian haram yang berikutnya karena memang di 4 bulan ini, baik itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan begitu pula di bulan Rajab, karena memang di 4 bulan ini ya Allah melarang kita semua untuk melakukan konflik maupun peperangan.
Dan ternyata dalam sejarahnya bahwa tidak berperangnya di 4 bulan ini sudah menjadi tradisi ya sejak lama ya di lingkungan Arab pada saat itu, di mana mereka kalau sudah masuk 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab, mereka sepakat untuk tidak melakukan peperangan. Jadi dalam 1 tahun ada 12 bulan, 4 bulan ini menjadi waktu istirahat mereka dari peperangan. Sehingga para jamaah sekalian, karena bulan Rajab ini ya, termasuk daripada bulan yang Allah muliakan, ya tentunya banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan di bulan Rajab yang hal ini mendapatkan keutamaan. Yang pertama, di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, ya, sebagaimana doa yang banyak kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami, pertemukanlah kami dengan bulan yang kami rindu-rindukan, dengan bulan yang kami nanti-nantikan, yaitu bulan suci ya Ramadan. Makanya doa ini menjadi sering kita baca ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sama-sama kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekali lagi. Allahumma barik wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, ini doa ini ya, menjadi familiar kita baca. Tapi kemudian muncullah sebuah pertanyaan dari doa yang kita baca tadi, apakah doa tersebut pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hanya doa tersebut bersumber dari para ulama yang hingga saat ini kemudian menjadi populer dan diriwayatkan menurut lisan. Andaikan doa ini tidak bersumber dari Rasulullah SAW, apakah doa ini boleh kita amalkan sehari-hari? Nah, dua pertanyaan ini ya muncul di tengah-tengah masyarakat. Ya, barangkali di lingkungan kita ya hal ini ya tidak banyak muncul, tapi
di beberapa tempat yang pertanyaan ini muncul. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa tersebut ya ada di dalam riwayat beberapa hadis. Meskipun ya secara kualitas hadis ya memang ya tidak sampai sahih. Ya kan hadis itu sahih, kemudian di bawahnya hasan, ya di bawahnya dhaif. Ya dhaif pun juga nanti terbagi lagi, ada yang dhaifnya itu biasa, ada yang dhaifnya itu jiddan, ya dhaif jiddan. Nah, yang paling bawah itu adalah hadis maudhu', ya, atau yang disebut dengan hadis palsu. Kedhaifan ini para jamaah sekalian, Al-Imam An-Nawawi ya di dalam kitabnya Al-Adhkar itu dimasukkan ya doa ini. Ya, Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar dimasukkan doa ini. Ya, kemudian kenapa Al-Imam An-Nawawi memasukkan doa ini? Apa jaminannya? Ia mengatakan falihada arju an yakuna hadzal kitab aslan mu'tamadan. Aku berharap berdoa kepada Allah ya, dalam kitab ini Al-Adhkar menjadi sumber rujukan yang mu'tamad dan juga diakui. Ya. Jadi kitab ini ya Al-Adhkar ya, beliau berharap kitab ini dapat digunakan oleh seluruh kaum muslimin ya terutama yang bermadhab ya Syafi'i. Ya, kemudian apakah dipersoalkan ya kalau kita mengamalkan membaca doa-doa yang kebetulan hadisnya dhaif? Ya, selama hadis dhaifnya ini ya tidak bertentangan ya dengan agama, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Majmu' juz 3 halaman 248. Ya, ittafaqal ulama'u 'ala al-'amali bil hadits ad-dha'if ya fi fadail al-a'mal dun al-halal wal haram. Para ulama sepakat ya atas mengamalkan dengan hadis dhaif. Boleh mengamalkan hadis dhaif ya pada urusan fadailul a'mal selama bukan menentukan sesuatu ini, persoalan ini apakah halal atau apa atau haram ya. Hal ini juga disampaikan di dalam fatwa Darul Al-Ifta Al-Misriyah. Ya, kalau kita majlis ulamanya Indonesia di wilayah Mesir, di negara Mesir, yang memberikan pernyataan bahwa tidak menjadi masalah membaca doa-doa yang dibaca ya, meskipun doa tersebut ya tidak ada keterangan dari Nabi, seperti halnya doa yang kita baca dalam membasuh anggota tubuh, anggota wudhu ya. Contohnya umpamanya ketika kita membasuh telapak tangan ya, kan sunnahnya sebelum kita membasuh wajah ma'an niat, bersama niat kita disunahkan membasuh telapak tangan, berkumur-kumur, istinsyaq. Nah, itu kan sunnahnya tuh. Baru kemudian kita membasuh wajah ma'an niat, bersama niat. Nah, itu ada doanya. Di antara doanya adalah Allahumma hfaz yadayya min ma'asik ya kulliha. Ya Allah, peliharalah kedua tanganku ini dari perbuatan-perbuatan maksiat kepadamu ya. Nah, doa ini tidak ada keterangannya di dalam hadis-hadis tadi, tetapi para ulama tidak mempersoalkan
tidak mempersoalkan. Sehingga para jamaah sekalian, ya jika ada kemudian seseorang yang mempersoalkan bacaan-bacaan doa ini, ya pada hakikatnya hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Mayoritas para ulama boleh mengamalkan hadis tersebut, ya. Jadi Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, silakan dibaca. Nah, sama seperti halnya Allahumma barik lana ya fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu juga sama tuh derajat hadisnya, ya. Ada lagi juga banyak diletakkan di sekolah, di tempat-tempat umum, an-nazafatu minal iman. Nah, ini adalah sebuah hadis. Ya, padahal ya hal ini juga masih menjadi perdebatan, ya terutama mengenai ya apakah ini hadis atau bukan, apakah jika hadis apakah sahih atau tidak. Ya, tetapi maknanya tidak bertentangan dengan hadis yang lain, at-tuhuru syatrul iman. Ya, at-tuhuru syatrul iman. Nah, itu hadis yang betulnya itu. Ya. Tetapi masalah tidak Pak Ustaz, ketika kita menuliskan an-nazafatu minal iman tidak menjadi masalah. Ya. Tidak menjadi masalah meskipun secara hadis sedikit terjadi ya ikhtilaf ya di dalamnya. Selama itu untuk fadailul a'mal dunal halal wal haram, bukan memponis apakah ini halal, apakah ini haram, maka silahkan digunakan. Ya, mau doa baik dari Nabi, ada doa dari guru-guru kita, ya kita diberikan doa, silakan baca ya selama bukan doa ini apakah memponis halal atau apa atau haram. Kemudian yang berikutnya para jamaah sekalian, ya hari ya Jumat dan Sabtu ya kemarin, ya dimana kemudian Jumat Sabtu yang lalu, pekan yang lalu, ya bukan Jumat Sabtu kemarin, Jumat Sabtu satu pekan yang lalu, ya di mana ya saya dan bersama santri itu mengadakan ziarah ya ke ya ulama-ulama Betawi, terutama yang memiliki hubungan dan silsilah atau sanad keilmuan dengan Al-Mahfudlah Kiai Nur Ali. Ya, jadi kita ziarah, dan ziarah ini ya sudah saya komunikasikan sejak guru kita Al-Mahfudlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar masih hidup. Karena melihat beberapa fenomena, di antaranya para santri mereka ziarah kemana aja sampai, yang muterin Pulau Jawa sampai Wali Pitu, ya sampai ke Bali pun juga sampai Cirebon, sampai Banten, sampai Tasik, ya sampai. Apakah itu dipersoalkan Pak Ustaz? Tidak dipersoalkan hal itu. Bagus orang ziarah itu bagus. Ya, cuma jangan sampai keberkahan yang jauh engkau kejar, keberkahan yang dekat engkau abaikan. Ya, siapakah keberkahan yang dekat itu? Ya guru-guru kita, ya orang tua kita. Ya, kuburan yang lain dikejar, kuburan orang tua kita agak didatengin. Kuburan yang jauh dikejar, kuburan guru-guru kita enggak didatengin, ya. Nah, itu makam-makam daripada guru-guru kita yang punya silsilah, yang berjuang di wilayah Jakarta, Bekasi dan sekitarnya, itu kita datengin. Ya, meskipun memang ada beberapa hal yang menjadi catatan dan PR bersama, ya. Artinya kuburan tersebut ya
tidak terlalu mendapat perhatian khusus begitu. Di antaranya kuburan Muallim Kiai Haji Syafii Hazami itu dalam ceritanya dulu itu pernah hampir mau digusur itu. Ya, hampir mau apa? Mau digusur. Kurang perhatian dari kita, kurang perhatian ya dari banyak pihak. Nah, ketika sedang ziarah ya, terus kemudian masuklah waktu sholat. Berpapasanlah saya dengan, biasalah orang ziarah kadang-kadang ada aja tuh. Jadi kalau kita ziarah, wah sudah masuk apa? Waktu sholat nih, adalah kita sholat dulu. Ya, tapi kemudian ya ada jamaah yang dia enggan untuk apa? Ya, enggan untuk sholat. Ya, enggan untuk sholat. Di antaranya kenapa para jamaah sekalian? Ya, mereka tidak mau apa? Ya, tidak mau sholat di tempat tersebut. Di antaranya ya karena di depan masjid tersebut ya terdapat apa? Kuburan. Ya. Nah, ini yang pernah saya bahas ya. Ya, yang pernah saya bahas pada waktu yang lalu. Dan kemudian perbincangan berikutnya adalah ya, nyambung dah tuh ngobrol ya. Ya, kemudian muncul pula yang ini juga pernah saya sampaikan saat saya khatib di tempat ini ya, mengenai ya salah satu hal yang dianjurkan di bulan Rajab itu adalah mengenai puasa Rajab. Ya, jadi ketemu tuh dengan orang ziarah sambil ngobrol, duduk, kenalan dari mana gitu. Ya, kita kadang nanya ya tentang ya, macam-macam. Ya, nyambung itu tiba-tiba tentang masalah puasa. Ya, masalah apa? Masalah puasa. Kemarin juga malam Kamis mengisi di Kali Abang Dukuh juga sama seperti itu. Ada yang bertanya juga tentang puasa. Sampai kemudian salah satu jamaah, ada salah satu orang yang menunjukkan video yang viral. Ya Pak Ustadz, nih coba nih lihat nih bagaimana nih pandangan Pak Ustadz tentang video-video pendapat-pendapat yang membid'ahkan puasa Rajab. Ya, puasa apa? Puasa Rajab. Ada itu. Ya. Nah, bagaimana para jamaah sekalian kita menyikapinya? Ya, sebelum kita tarik lebih jauh, pertanyaan pertama, ya, nih, bagi orang yang membid'ahkan puasa Rajab, jangan puasa di bulan Rajab, wah gak ada dalilnya itu, begitu. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kepada mereka, apakah puasa Senin dan Kamis, orang yang puasa di hari Senin dan Kamis kemudian dihukumi bid'ah? Sekarang gitu dulu deh. Ya kan di bulan Rajab kita bakal ketemu juga hari Senin, hari apa? Hari Kamis. Apakah orang yang puasa ya di hari Senin dan hari Kamis ya kemudian ya hal itu dihukumi bid'ah? Nah, kemudian apakah orang yang puasa di pertengahan bulan Qamariyah 13, 14, 15 atau yang dikenal dengan puasa Ayyamul Bid, apakah orang yang melakukan puasa tersebut juga dihukumi bid'ah? Nah, ini kan jadi apa? Jadi persoalan tuh. Ya. Maka para jamaah sekalian, tidak ada riwayat sedikit pun yang menjelaskan tentang keharaman puasa di bulan Rajab. Ya, tidak ada yang melarang. Ya, tidak ada Nabi pernah melarang orang berpuasa di bulan apa? Di bulan Rajab.
Artinya kesimpulan sederhananya bahwa puasa di bulan Rajab hukumnya dibolehkan. Silahkan engkau berpuasa di bulan Rajab. Tetapi kemudian yang menjadi persoalan berikutnya adalah berapa hari kita dianjurkan puasa di bulan apa? Di bulan Rajab. Nah, ini berapa hari nih? Apakah Senin dan Kamis saja? Setiap Senin Kamis? Apakah Ayyamul Bid? Apakah Senin Kamis dan Ayyamul Bid? Ataukah seperti apa? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, yang kemudian hadis tersebut dikomentari oleh Asy-Syaikh Abu At-Thayyib Syams Al-Haq Al-Azim, ya. Di mana ia mengatakan, komentarnya adalah sum minha ma syi'ta. Silakan berpuasalah olehmu di bulan-bulan yang mulia sekehendakmu, ya. Nah, ini juga termasuk bulan apa? Bulan Rajab. Kemudian tiba-tiba saat itu Nabi mengangkat tangannya wa asyara bil asabi ats-tsalatsah. Nabi mengisyaratkan dengan 3 jari. 3 apa? 3 jari. Wa asyara bil asabi ats-tsalatsah. Nabi mengisyaratkan dengan 3 apa? Dengan 3 jari. Kemudian dilanjutkan ila annahu la yazidu ala thalath al-mutawaliyat. Ya, dengan 3 jari ini maksudnya adalah silakan engkau puasa selama 3 hari. Tetapi la yazidu ala thalathi al-mutawaliyat, tidak boleh lebih dari 3 hari berturut-turut. Wa ba'da ats-tsalas, setelah 3 hari berturut-turut, yatruku yauman au yaumaini, tinggalkanlah atau berikan jeda 1 hari atau 2 hari. Nah, jadi seperti itu. Berdasarkan hadis ini dan kemudian juga yang dikomentari oleh Asy-Syaikh Abu Thayyib Syams Al-Haq Al-Azim, di mana ia mengatakan silakan engkau berpuasa di bulan-bulan mulia, di antaranya di bulan Rajab. Tetapi kemudian Nabi mengisyaratkan dengan 3 jari, maksudnya adalah janganlah engkau puasa 3 hari berturut-turut, ya, lebih dari 3 hari berturut-turut, kecuali engkau beri jeda untuk engkau tidak berpuasa 1 hari atau 2 hari. Bulan Rajab ini dimulai pada hari Senin. Senin kita puasa, Selasa kita puasa, Rajab kita puasa. Kasih jeda Kamis, ya, dan juga ya Jumat. Kamis, ya, apa? Kasih jeda. Boleh Kamis Jumat, atau Kamis kasih jeda Jumat, Sabtu, Ahad puasa lagi. Nah, ini yang seperti diisyaratkan. Nah, apakah kemudian para jamaah sekalian pemahamannya seperti ini? Ya, kenapa demikian? Nabi mengisyaratkan dengan 3 jari, ya, kemudian menambahkan la yazidu ala thalath al-mutawaliyat, tidak lebih dari 3 hari berturut-turut kecuali engkau beri jeda 1 atau 2 hari. Apa yang menjadi persoalan berikutnya? Yang menjadi persoalan berikutnya adalah bahwa guru-guru kita, ya, orang tua kita sejak zaman dahulu bahkan sekarang pun juga masih ada, di mana mereka mengamalkan puasa 1 bulan penuh. Ya, Al-Mafrulah Nur Ali, ya, istri beliau Nyai Hajar Rahmah, ya. Nah, itu kalau sudah masuk bulan Rajab langsung puasa 1 bulan penuh di bulan Rajab. Bahkan bukan hanya di bulan Rajab saja, nyambung lagi di bulan, ya, Sya'ban.
nyambung lagi di bulan Ramadan. Al-Mafrulah Kiai Nur Ali melakukan, istri beliau juga melakukan. Bahkan hal ini juga dilakukan oleh saya punya mertua Al-Mafrulah Abuya Kiai Sabil Amsir. Istri beliau, umi mertua saya, masih hidup sampai sekarang, masih ngamalin 3 bulan puasa. Sampai waya gini puasa di bulan apa? Bulan Rajab full. Mau kondangan kek, mau kemana kek, hatta gempa pun masih tetap apa? Tetap puasa. Rajab 1 bulan, Syaban 1 bulan. Dan kemudian para jamaah sekalian, guru-guru kita tidak melarang istrinya melakukan puasa Rajab, Syaban, tidak melarang. Loh, bagaimana dengan hadis Nabi ini? Sedangkan hadis Nabi ini, silakan engkau puasa sekehendakmu, tapi jangan lebih dari 3 hari berturut-turut kecuali engkau kasih jeda. Mana yang benar, mana yang salah, atau bagaimana kita menjembati ini keduanya? Ya rasa-rasanya apa iya guru kita Kiai Nur Ali salah, begitu ya? Apa iya guru kita Al-Mafrulah Abu Ya Kiai Sabil Amsir salah? Apakah guru-guru kita yang lainnya Abu Ya Kiai Nur Anwar salah, begitu? Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang kemudian dikomentari oleh Syekh Abu Al-Ishaq Abu Thayyib Al-Ishaq Al-Azim, di mana hadis tersebut pada saat itu ditujukan kepada salah satu sahabat Nabi yang bernama Al-Bahili. Jadi Nabi punya sahabat namanya Al-Bahili. Al-Bahili ini adalah sahabat Nabi yang rajin banget puasa. Saking rajinnya puasa, kalau di malam hari ia hanya makan sekali, buka kemudian sahur. Pokoknya makan sekali. Makan cuma sekali. Kalau kita ini bentar lagi mudah-mudahan kita sampai kepada bulan puasa usia kita ya. Indonesia ini termasuk yang secara waktu imbang, malam dengan siang ini yang imbang ya. Nah, saudara kita di Malaysia, saya di Malaysia, azan maghrib itu 7:30 ya. Aisyah itu jam kurang lebih jam 8:30 atau jam 9. Makanya kita baru kelar sholat tarawih itu 10:30, bahkan ada yang jam 11. Makanya jam 11 malam itu anak-anak di Malaysia itu masih ramai. Ya, kenapa? Karena baru keluar Baru keluar masjid. Kemarin waktu saya ke Turki, kita biasa bangun malam jam 3, jam 4 udah bangun subuh gitu ya. Kita tunggu-tunggu kok azan kagak ada bunyi azan, karena Turki ini ya mayoritas muslim. Jadi suara azan itu banyak kita dengar ya. Dan itu para jamaah sekalian, saya tunggu-tunggu jam 5 belum azan, jam 6 belum azan. Ternyata azannya jam 7:30 baru azan subuh. Makanya 8:30 baru syuruk, jam 9 ke atas baru ada kehidupan. Iya kan? Jadi jam 9 ke atas baru ada Baru ada kehidupan. Kenapa? Karena subuhnya aja jam 7:30. Dan ada para jamaah sekalian seperti di Eropa yang satu waktu nanti ya, mereka itu siangnya lebih panjang. Bahkan ada satu negara, tapi saya lupa ya, itu maghribnya itu jam 11:30. Maghrib jam 11:30, kemudian sudah masuk waktu subuh jam 1. Berarti malamnya cuma 1,5 jam. Itu baru buka, langsung maghrib, nggak lama isya, terawih, nggak lama langsung subuh itu. Nah, jadi orang-orang di sana itu
bisa jadi mereka hanya makan apa sekali. Ya, kalau Saudi ya tidak sampai seperti itulah. Kalau Saudi mah ya, Makkah dan Madinah tidak sampai ya maghrib itu jam 11:30 malam ya, enggak gitu ya. Nah, tetapi para jamaah sekalian, sahabat Nabi Al-Bahili ini kan bisa saja maghrib dia buka puasa, kemudian nanti sahur apa dia makan lagi. Tetapi ia hanya seringkali di malam hari hanya makan sekali, ya. Yang kemudian setelah 1 tahun lamanya Nabi tidak berjumpa dengan Al-Bahili ini. Lama nih nggak jumpa. Tiba-tiba Nabi 1 tahun tidak berjumpa, kemudian Nabi berjumpa kembali sampai Nabi nggak kenalin sahabat Nabi ini namanya Al-Bahili. Kenapa kok nggak kenalin? Karena ternyata badannya makin apa? Makin kurus. Itulah kemudian Nabi bersabda, yang sabda Nabi ini pada saat itu ditujukan kepada Al-Bahili, ya sum minha ma syi'ta. Silakan engkau puasa, terserah kamu, tapi jangan lebih dari 3 hari berturut-turut, kasih jeda 1 atau 2 hari. Kenapa kok Nabi mengatakan ini kepada Al-Bahili? Karena Nabi melihat kesehatan Al-Bahili ini semakin menurun, fisiknya semakin lemah, membahayakan kesehatan. Nabi nggak mau, karena puasa itu bukan untuk apa? Ya bukan untuk ya merusak tubuh kita, tapi justru membuat kita sehat. Sehingga kata Nabi, jangan engkau paksakan. Ya, engkau puasa berhari-hari, ya, Rajab sebulan penuh, Sya'ban sebulan penuh. Nah, jangan sampai memaksakan diri. Sehingga mafhumnya adalah pada saat itu Nabi sedang berpesan kepada Al-Bahili atau orang-orang yang semisalnya, jika kita tidak mampu puasa selama 1 bulan penuh, ya, jangan engkau paksakan, apalagi terganggu kesehatanmu. Begitu mafhumnya. Jika kita mampu puasa 1 bulan penuh di bulan Rajab, silahkan kita buat puasa. Nah, jadi guru-guru kita apakah salah? Oh enggak, betul. Ya. Nah, yang salah orang yang ngajinya setengah-setengah begitu. Ya. Artinya amalan di masyarakat yang udah sejak zaman dulu ini tidak bertentangan dengan ajaran Nabi. Silakan puasa Rajab 1 bulan penuh bagi yang mampu. Ya, tetapi memang yang menjadi catatan dari para ulama, terutama di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini, ya, karena mendekati bulan Ramadan. Jangan engkau paksakan ketika engkau tidak mampu di bulan Sya'ban engkau puasa 1 bulan penuh, ya. Kemudian ketika masuk bulan Ramadan, energi kamu udah habis. Rajab 1 bulan penuh puasa, Sya'ban 1 bulan penuh puasa. Giliran masuk di bulan apa? Ya, bulan Ramadan, energinya udah habis. Waduh, gua capek juga puasa aja ini. Ya, pahala gua udah banyak bulan kemarin puasa, ya. Sekarang gua puasa di bulan Ramadan apa? Ya, setengah bulan aja dah. Begitu. Nah, ini kagak boleh ini. Ya, kenapa? Karena ya mendahulukan yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Tetap tidak bisa dikalahkan sesuatu yang wajib dari yang sunnah. Itu yang menjadi kehati-hatian para ulama, ya. Tapi kalau kita yakin, Pak, Rajab mampu, yakin sehat 1 bulan penuh, lakukan. Sya'ban kita yakin bisa, mampu, lakukan. Tapi jangan pernah engkau abaikan di bulan Rajab, akhirnya engkau tinggalkan. Tidak boleh. Ya, wajib di bulan Ramadan itu puasa 1 bulan. Ya, waduh Pak Ustaz, ya saya kayaknya nggak mampu kalau Rajab 1 bulan, Sya'ban 1 bulan. Silahkan kita puasa semampu kita. Ya, paling kagak mah punya oleh-oleh dah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, masing-masing 1 hari gitu ya.
setidaknya kita ya melakukan satu amalan sunnah ya meskipun ya tidak banyak, tetapi kita tidak meninggalkan. Yang biasa Senin Kamis lanjutkan, yang biasa puasa di Ayyamul Bid ya lanjutkan, yang biasa puasa Daud juga lanjutkan. Jika ada di antara jamaah yang puasa 1 bulan dan mampu, lanjutkan ya. Sehingga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi yang pertama kita bisa banyakin baca doa, istighfar, ya, taubat di bulan Rajab. Kemudian juga dianjurkan untuk puasa, ya, dan jangan lupa nanti di tanggal 27 Rajab ada peristiwa Isra dan Mi'raj. 25 Rajab itu adalah hari wafatnya daripada guru kita, tanggal wafatnya daripada guru kita Al-Maghfurlah wal Mujahid fi Sabilillah Asy-Syaikh Haji Nur Ali. Nah, nanti tanggal 20 Rajab ya bacain Fatihah dah buat beliau ya, dan semua guru-guru kita ya. Dan jangan lupa pula sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj yang kemudian turunlah perintah salat 5 waktu, perbaiki salat kita. Inilah momentum yang terjadi di bulan apa? Bulan Rajab, bulan di mana kita memperbaiki salat kita, menambah kualitas salat kita. Sehingga ketika masuk di bulan suci Ramadan, betul-betul kita dalam keadaan siap. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahi di bulan Rajab, di bulan Syaban, dan Allah sampaikan usia kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan bertemu kembali sekaligus juga tawakufan ya pada bulan Syaban nanti. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Mari kita tutup dengan pembacaan ya zikir dan juga doa Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. A'udzu dzikri fa'lam annahu la ولا تجعلنا
وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد